Douki merah menyala muncul seperti api karena memancarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Itu menari dengan cara yang kuat saat membawa cahaya pisau yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka iblis bumi. Dentak! Pedang itu dengan keras meretas tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik rendah dan dalam yang menabrak Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka iblis bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah melalui udara kosong. Wajah awalnya jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pisau tajam bersinar memancarkan suara shua-shua saat mereka melemparkan tinju boneka iblis bumi ke samping. Pedang pembelah api. Douki merah menyala menggumpal dengan gila-gilaan pada pisau besar itu. Mata Hong Tianxiao menjadi dingin saat diretas dengan marah. Pedang itu bersinar menembus ruang dan dengan kejam menyerang lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Pisau merah menyala menyebabkan suara cici muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka iblis bumi. Ledakan. Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pisau besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Hem! Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar ketika tinju itu datang menghancurkan. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru melangkah mundur. Seutas benang manis di tenggorokannya ditahan paksa olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditransmisikan ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang berserakan. Rasa dingin baru saja terwujud ketika angin menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasa shock di hatinya. Tangannya yang memegang pisau besar berwarna merah menyala itu tidak ragu-ragu sedikit pun. Dia menggumpalkan douki di sekujur tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Ledakan. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali terkesima olehnya, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik laki-laki Xiao Yan, ini adalah dendam antara pavilion petir angin utara dan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya yang lama. Orang tua saya terpaksa menyerang. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tianxiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong saya memang bersalah mengenai masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti senang mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao kusam saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata. Kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao juga merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kekejaman.
Dari apa yang dikatakan Penatua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi seperti ini lama-lama. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bocah ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang telah dilakukan klan Hong saya. Oleh karena itu, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan berusaha sekuat tenaga kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, tidak baik, ketika dia melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu benar-benar berani menipu orang tua saya. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menarik lengannya terpisah, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya ditahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Orang tua saya pasti tidak akan membiarkan Anda membunuh saya dengan mudah. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini benar-benar berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas maju dengan cara seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena dengan kejam menembus ke depan. Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan dengan kasar menariknya. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Anak kecil Xiao Yan. Aku yang lama akan mati bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, pikiran seseorang tidak hanya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Oleh karena itu, colison ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao saat melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos masuk ke jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapu itu, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran.
Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya menggosoknya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh Douzong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 inti monster lainnya, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao, yang secara bertahap berubah sedingin es, ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Bocah ini memang cukup kejam, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya selesai. Setelah kehilangan perlindungan leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah benar-benar dihancurkan oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan. Klan Hong dapat dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Setelah itu, tatapannya dilemparkan ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sui memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam manor klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap doukinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Kemungkinan Paviliun Utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaan saya, itu harus bisa bertahan dengan damai. Han Sui dan Han Yu dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sui menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Segera, bagaimanapun, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao yang tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Saya sudah menyinggung paviliun petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut pada paviliun petir angin, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan berakhir mengusir saya saat itu." Han Sui dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang indah memiliki semacam perasaan goyah. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat kebaikanmu ini." Han Yu dengan lembut menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sui, dan dengan lembut berbicara dengan Xiao Yan. "Senior Han Yu benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya ciptakan." Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat Han Sui yang berwajah pucat dan menghela nafas di dalam hatinya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku menawar kakak Han Chong dan sisanya selamat tinggal. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya buat setelah tiba di wilayah dataran tengah. Mudah-mudahan, kita akan bertemu lagi." Suara Xiao yang terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sui menyaksikan Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sui yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya menatap ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan." Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar.
Aura agung yang meresap ke tubuhnya segera tersebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktu habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu ganas. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus segera memulihkan diri. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, sisa roh saya tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwamu tidak akan dapat menyatu sempurna dengan tubuh fisikmu dan sudah terlambat bagimu untuk menangis. Suara Tianhuo yang agak serius dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yaolao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang telah terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tianhuo tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar akan gejala sisa. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil diam-diam berbicara di dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Fragmen batu terbang seperti dadih kacang yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan sebuah gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin tersebar kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Dataran tengah sangat besar. Hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu tidak seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Begitu Xiao Yan meninggalkan wilayah di mana kekuatannya terkonsentrasi, mereka tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kemungkinan sekali sudah cukup ketika datang ke sesuatu seperti menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Han. Kemungkinan pavilion petir angin tidak akan sebodoh itu untuk menarik trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelek-jelekan, tetapi klan Han kemungkinan akan benar-benar menjadi gila. Bahkan kelinci yang cemas tahu cara menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki wajah di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran-pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan-lahan turun ke keadaan penyembuhan. Penyembuhan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual yang sangat samar. Keberadaan aura yang tersisa ini begitu samar sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada beberapa aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan juga tertawa pahit dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Selain itu, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan douki atau bahkan api surgawi dalam upaya untuk menghilangkannya, senyum pahitnya menjadi lebih padat.
Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang berkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh yang telah dilahirkannya dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih menjadi sumber masalah, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan merepotkan semacam ini yang tersisa tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douqi yang kuat berdesir di atas jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Saya ingat bahwa sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menyingkirkannya. Xiao Yan membuka matanya saat dia bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang telah dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta yang ditinggalkan Yao Lao untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api tulang dingin. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, membuka matanya dengan tiba-tiba. Sukacita terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabungan jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan itu dan menanamkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia sampai pada efek dari pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi jauh lebih padat. Puncak level 6. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan obat mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi aku mungkin bisa mendapatkannya jika aku bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami kesulitan mencapai banyak hal. Masih ada cukup waktu. Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan-gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari paviliun petir angin utara. Kemungkinan ketiganya harus menjadi bagian lain dari 3.000 tubuh ilusi petiri. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia melemparkan gulungan-gulungan itu. Boneka itu segera menangkap mereka dan membukanya. Seperti yang diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan menyembunyikan kekuatan yang ganas. Melihat boneka iblis bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa, orang-orang dari paviliun petir angin ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawahnya adalah kolam petir yang dipenuhi busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus petir yang telah diciptakan dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata-kata ini dalam pikirannya.
Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh yang keempat. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya langsung bersatu. Kata-kata petir 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kunci untuk itu. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Itu benar. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari pavilion petir angin, yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya, yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan dou tingkat tinggi kelas D yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan hatinya gatal. Itu benar-benar penyiksaan. Benda rusak ini sangat merepotkan. Setelah saya yang lama mendapatkan 3000 api yang membakar, saya akan menyerang pavilion petir angin Anda dan membuat Anda menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat melakukannya. Aku hanya bisa mengesampingkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung pavilion petir angin, kemungkinan saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat besar. Bahkan pavilion petir angin tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh pavilion petir angin, saya akan segera menemukan bahan-bahan untuk membantu Tian Huo memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pil gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri.